sleep, but the voices in my head go. Let's play, DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desvi Angela dengan NIM 2405135466. Nah, saya berasal dari kelas 24A dengan prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Radini SAMH. Nah, baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Kepada hak yang pertama, yaitu hak milik. Hak milik ini adalah hak yang paling kuat yang dimiliki seseorang atas kepunyaan tanahnya, yaitu hak milik ini bisa diwariskan ataupun dialihkan. Diwariskan maksudnya yaitu ketika pemilik awal sudah meninggal ataupun memang sudah mewariskan kepada pemilik selanjutnya. Selanjutnya itu bisa dialihkan melalui jual beli, di mana pemilik awal menjual ataupun memberikan kepada pihak selanjutnya untuk digunakan. Nah, masuk kepada hak yang kedua, hak guna usaha. Hak guna usaha ini yaitu hak untuk mengelola tanah, rumah, tanah negara ataupun tanah-tanah lainnya secara produktif. Jadi bukan hanya untuk kegiatan rumah tangga ataupun mal, tetapi dibuat dengan kegiatan ekonomi yang menghasilkan dari tanah itu sendiri. Nah, misalnya nih, contohnya PTPN yaitu Perkebunan Nusantara yang mempunyai hak guna usaha untuk membangun teh di Jawa Barat dan kebun kopi di Sumatera. Masuk kepada hak yang ketiga, yaitu hak guna bangunan. Hak guna bangunan di sini yaitu fokusnya bukan pada tanah, tapi pada bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Nah, tapi pada bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, jadi pemegang hak guna tersebut boleh menggunakan bangunannya, tapi tidak otomatis mempunyai tanah tersebut. Nah, begitu teman-teman. Nah, contohnya yaitu kompleks perumahan ataupun apartemen. Dia berhak untuk menggunakan bangunan tersebut, tapi tidak berhak untuk tanahnya. Yang keempat, hak pakai, di mana hak pakai ini sifatnya lebih terbatas dibanding mana pemegangnya boleh memakai atau mengambil memanfaatkan dari tanah itu, tapi dia tidak mempunyai hak atas kepemilikan tanah perorangan yang dipinjamkan. Nah, contohnya yaitu tetangga memberikan izin untuk memakai lahannya digunakan untuk perkebunan. Nah, contoh perkebunan kecil, sebagaimana perjanjian tersebut dilakukan di mana tetangga tersebut membolehkan izin untuk membuka lahan kecil seperti perkebunan, tetapi hanya memakai sifat. Selanjutnya yang kelima, hak sewa. Nah, di mana hak sewa ini yaitu jelas hak yang paling santai, di mana seseorang hanya menyewa tanah tersebut. Nah, contohnya ataupun bangunan tersebut, dia tidak berhak untuk memilikinya. Contohnya yaitu mengontrak rumah ataupun menyewakan tanah lahannya untuk membangun rumah kontrakan. Masuk hak yang keenam, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, yang termasuk kategori hak ulayat adat masyarakat setempat, di mana sudah jauh dari sebelumnya negara sudah berdiri, jadi sifatnya kolektif dan tradisional, bukan untuk individual seperti hak milik ataupun HGB. Masyarakat adat membuka lahan baru dan ladang ataupun kebun, misalnya masyarakat di pedalaman Kalimantan yang membuka lahan untuk berladang ataupun tanam lainnya, dan di mana ia juga memungut hasil hutan dari hutan-hutan tersebut, di mana masyarakat adat mengambil seperti rotan, seperti damar, seperti madu dan lain sebagainya, teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.